tentang nama supaya kita tidak keliru, karena nama di kalangan ulama itu sangat banyak namanya. Jadi kadang kita salah, misalkan kita mungkin dengar nama Ibnu Katsir, ya kan? Katsir, betul. Nah, ini jangan keliru, Ibnu Katsir itu banyak, dan yang paling populer itu ada dua, ya Ibnu Katsir Al-Makki, orang Mekah. Ini salah satu di antara Al-Qurra As-Sab'ah. Nah, itu anak Ibnu Katsir Al-Makki. Yang tafsirnya kita kenal sampai sekarang itu? Bukan. Nah, itu makanya. Sementara yang kita kenal, yang dipopuler di masyarakat kita adalah Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Ibnu Katsir orang Damaskus. Orang Damaskus. Zamannya selisihnya ratusan tahun. Nah, Imam Abul Fida Ibnu Katsir ini adalah seorang mufassir di setelah zaman Imam Nawawi. Bahkan beliau ini adalah guru dari Imam Ibnu Jazari. Jadi sejaman dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini satu guru. Jadi Ibnu Katsir Ad-Dimashqi yang mengarang tafsir Ibnu Katsir yang populer itu, Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga beberapa karya yang lain yang terbesar itu Jami'ul Masanid was Sunan, itu ada 56 jilid itu Ibnu Katsir. Ya, kalau tafsir Ibnu Katsir kan tidak sebanyak itu, ada banyak versi yang mungkin cetakan yang modern cuma 4 jilid, bahkan 4 jilid itu jadiin satu. Saya punya tafsir Ibnu Katsir yang bukan mukhtasornya, itu satu jilid tapi sangat tebal begini, karena tulisannya kecil-kecil. Nah, ini kan contoh bahwa Ibnu Katsir Al-Makki ini adalah qurra, ya, yang membawakan riwayat bacaan Al-Quran dari Rasulullah. Itu di zaman-zaman yang masih awal, di abad sekitar abad 2 atau ketiga. Sementara Ibnu Katsir yang kita kenal di masyarakat kita itu abad ke-8. Jadi selisihnya bisa 500-600 tahunan. Kan jauh. Nah, ini kembali tadi siapa Imam Malik bin Anas dan Anas Malik nanti kita kaitan. Saya jelaskan dulu tentang sosok yang kita bicarakan. Setelah kemarin kita mengisahkan tentang perjalanan Imam Nu'man bin Sabit, yang nama aslinya adalah nama aslinya ada Nu'man bin Sabit, yang populer, yang terkenal Abu Hanifah. Dan kemudian madhabnya disebut madhab Hanafi. Dan ternyata tidak punya anak yang namanya Hanifah, ya? Enggak, ternyata itu bukan anaknya, tapi adalah sebutan, karena dia kemana-mana selalu membawa wadah tinta untuk karena Hanifah itu adalah wadah tinta, karena dulu kalau mau mencatat itu kan harus bawa gitu, nanti kemudian celup ditulis, nah, itu sebenarnya. Ya, jadi bukan anaknya saya kan namanya Hamad. Ya, jadi Abu Hamad, tapi populer dengan nama Abu Hanifah. Nah, Malik bin Anas ini salah satu di antara 4 imam madhab. Ya, setelah yang pertama kemarin Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi atau Imam Nu'man bin Sabit bin Barzuban, ini salah seorang tabi'in, lahir tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah dalam usia 70 tahun. Nah, kemudian lahir pula seorang imam besar, ya, dan ini sudah dinubuatkan dalam sebuah hadis Nabi bahwa pada saatnya nanti tidak lama lah, kata Nabi, akan berdatangan dari berbagai penjuru, naik unta dari jarak yang sangat jauh, dan mereka menuntut ilmu, dan tidak ada yang lebih berilmu mengalahkan alimul Madinah, ulama Madinah. Dan ini para ulama berikutnya menegaskan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah ini tidak lain adalah Imam Malik bin Anas. Dan di zaman Imam Malik bin Anas itu betul-betul terjadi di mana seorang yang menanyakan suatu persoalan dalam urusan agama ini diutus oleh seseorang dari Maroko, melakukan perjalanan dari Maroko, dari Maghribi menuju Madinah untuk menanyakan satu perkara dan menempuh perjalanan 6 bulan. Zaman itu naik unta bisa dibayangkan, kan? Seperti itu. Jadi taruhannya nyawa itu saja. Taruhan nyawa dan untuk menuntut ilmu. Dan inilah yang kemudian salah satu bisyarah. Jadi ada kaitannya dengan apa yang dinubuatkan oleh baginda Nabi. Nah, Imam Malik bin Anas, namanya Malik, ayahnya mana Anas, kemudian kakeknya namanya Malik lagi, Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir.
gitu ya. Jadi Imam Malik kemudian dikenal dengan Imam Maliki. Maliki. Ya, madhabnya Maliki. Kalau yang lain, madhab yang lain itu kan tidak dari nama aslinya. Coba madhab Imam Hanafi, ya, namanya kan Nu'man. Ya, tapi madhabnya populer dengan madhab Hanafi. Imam madhab Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris. Asy-Syafi'i nisbah, akhirnya madhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambali. Tapi yang ini, yang lain kan tidak nama aslinya. Nah, salah satunya yang madhabnya itu sudah sesuai dengan namanya adalah Imam Maliki. Ya, Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir, dan Abu Amir ini namanya adalah Nafi. Jadi beliau lahir di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah. Jadi 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Nah, beda tempat. Kalau Imam Abu Hanifah di Kufah, lahir tahun 80 Hijriah. Imam Malik bin Anas ini lahir di kota Madinah, di kota Nabi pada tahun 93 Hijriah. Sebenarnya di tahun-tahun ini masih ada catatan beberapa sahabat yang hidup, ya, karena sahabat yang hidup terakhir itu tahun 110 Hijriah. Hanya saja memang tidak ada keterangan bahwa beliau ketemu sahabat. Jadi ketemunya adalah tabi'in, dan paling banyak gurunya adalah tabi'in generasinya sudah. Tapi masih ada beberapa yang mungkin usia yang sangat sepuh, yang seratusan tahun, di mana Imam nanti Anas bin Malik itu kan sahabat, ya, ini yang saya jelaskan. Jadi Malik bin Anas itu adalah imam madhab, ya, lahir tahun 93 Hijriah. Sementara Anas bin Malik ini sahabat dan usianya sangat lanjut. Ya, ini sahabat Nabi yang pernah selama 10 tahun menjadi pembantu Nabi. Dan ini disebutkan usianya sampai 125-an tahun. Dan anaknya sampai 150-an, atau saya lupa detailnya, banyak catatan, tapi jelas putranya pun ratusan. Karena pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma ksir malahu wa walatahu wa barik fima. Ya Allah, berikan keberkahan dalam urusan harta, atau banyakkan harta dan anak-anaknya, dan berikan keberkahan pada harta dan anak-anaknya. Ini adalah Anas bin Malik, sahabat Nabi. Kalau Malik bin Anas itu adalah imam madhab. Jadi yang satu sahabat, yang satu tabi'ut tabi'in. Nah, yang sejaman dengan Anas bin Malik itu ya kakeknya. Jadi Anas bin Malik, Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir. Abu Amir ini oleh para sejarawan disebut bagian dari sahabat. Jadi buyutnya Imam Maliki itu adalah sahabat. Pendapat yang lain tidak menjadi sahabat, tapi dia mukhadram. Mukhadram itu dia sebenarnya masuk Islam dan hidup di zaman Nabi, tapi belum sempat ketemu langsung dengan Nabi. Ketemunya dengan para sahabat. Tapi ini diperdebatkan tentang status buyutnya Imam Maliki. Berbeda kalau Imam kakeknya, yaitu Malik bin Anas bin Malik. Imam ini kakeknya ini adalah seorang min kibarit tabi'in. Jadi ulama besar tabi'in. Jadi dari keturunannya adalah keturunan orang-orang besar dan asal usulnya dari Yaman. Sama seperti juga Imam Hanafi yang kemarin kita bahas, nenek moyangnya juga dari Yaman. Begitu juga Imam Maliki ini, Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir. Nah, Abu Amir ini lah sahabat, atau pendapat yang lain dia mukhadram, artinya hidup di zaman Nabi tapi belum sempat ketemu Nabi, ya. Dan Imam dan putranya adalah min kibarit tabi'in. Jadi ketemu dengan sekian banyak sahabat dan kemudian menjadi ulama besar, ya. Jadi memang udah keturunannya itu. Jadi sekali lagi saya simpulkan, Bang Hiro, ya. Jadi antara Malik bin Anas dan Anas bin Malik, ini supaya nanti pemirsa tidak kebalik, ya. Malik bin Anas itu adalah imam madhab, Imam Maliki, yang tadi Bang Hiro sebutkan pengarang kitab Al-Muwatta. Sementara Anas bin Malik adalah sahabat Nabi. Nah, itu intinya.